Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semuanya. Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungannya. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan ya, namaku Rena Alia Pramestia dari Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini aku akan membawakan podcast yang pertama kali nih buat kalian teman-teman, yaitu mengenai akhlak pribadi seorang muslim. Dalam menjalani roda kehidupan yang semakin berkembang pesat nih teman-teman, baik secara perilaku maupun gaya hidup, ini menjadi penting bagi setiap insan untuk kemudian memahami berbagai perubahan tingkah laku manusia itu sendiri. Jadi tidak hanya mengetahui dan memahami ya teman-teman, manusia juga dituntut untuk tahu bagaimana pentingnya memiliki akhlak atau karakter yang baik. Dalam agama Islam sendiri, secara umum ada dua alasan mengapa kita harus berakhlak yang baik. Nah, apa sih teman-teman? Penasaran kan? Nah, yang pertama ada akhlak mulia sebagai amal yang luar biasa. Jadi teman-teman, suatu amalan tidak harus berat untuk memperoleh pahala yang besar, tetapi bisa saja mudah namun tetap mendapatkan pahala yang besar. Nah, mungkin masih bingung ya di antara teman-teman semuanya. Jadi gini, sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Tobari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Abu Dzar, maukah kamu saya beritahu tentang dua hal yang ringan namun timbangannya lebih berat dari hal yang lainnya?" Ia menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasul menjawab, "Hendaklah kamu berakhlak mulia dan berdiam diri. Demi Allah, tidak ada amal yang lebih bernilai dari keduanya." Dalam kacamata Al-Quran nih teman-teman, akhlak mulia sebagai amalan yang diungkapkan dengan kalimat bahwa jika kita berbuat baik dan berperilaku baik, digaris bawahi ya, berbuat baik dan berperilaku baik, maka balasan yang didapatkan pun akan baik teman-teman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman, jika kita berbuat baik, terlebih menampakkan akhlak yang baik juga kepada sesama manusia, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman. Yang kedua nih, derajat orang yang berakhlak mulia. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan teman-teman bahwa orang yang berakhlak mulia ini memiliki kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Ketinggian derajat yang dicapainya menyamai posisi orang yang berpuasa dan sholat di malam hari. Betapa luar biasanya ya. Rasulullah bersabda, "Innal abda la yudariku bi husni khulqihi darajatas shaimil qaim." Rawahu Abu Dawud. Yang artinya teman-teman, sesungguhnya orang-orang mukmin dengan akhlaknya dapat mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan melakukan sholat malam. Dari hadis tersebut teman-teman memberi penegasan kepada kita, kepada manusia yang berakhlak baik, bahwa mereka diselaraskan dengan derajat orang yang berpuasa di siang hari dan bangun malam untuk ibadah di malam hari. Jadi teman-teman, dalam hadis tersebut itu menunjukkan keutamaan kedudukan orang yang berakhlak baik. Tetapi teman-teman, jangan dipahami bahwa orang yang berakhlak baik itu berarti sudah melaksanakan puasa dan sholat malam hari, sehingga tidak perlu melaksanakannya lagi deh. Jangan gitu ya. Ini adalah pandangan yang kurang tepat teman-teman. Puasa dan sholat malamnya tetap belum terlaksana, hanya saja Nabi ingin menjelaskan kedudukan dan pahala yang didapatkan oleh orang yang berperilaku baik itu sama dengan orang yang berpuasa dan bangun malam setiap hari untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ya. Dalam kacamata Al-Quran teman-teman, kedudukan orang yang berakhlak mulia ini tidak kalah hebatnya. Walaupun tidak secara gamblang, tidak secara jelas dijelaskan dalam Al-Quran tentang kedudukan orang yang berperilaku baik, namun esensinya teman-teman dapat diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa husna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu juga adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Quran Surat An-Nisa ayat 69-70. Jadi teman-teman, ayat di atas memberi penjelasan bahwa orang yang senantiasa mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, mengerjakan segala yang diperintahkan seperti berbuat baik dan berperilaku baik, maka akan mendapatkan kedudukan surga bersama para petinggi Tuhan di sana, para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Masya Allah, maka jangan pernah ragu ya teman-teman untuk berperilaku baik, berakhlak baik, dan indah di hadapan siapapun. Sekian podcast pada kali ini, semoga kita bisa bertemu di podcast-podcast yang selanjutnya. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Islam tingkat 1 FMIPA UNAS 1443 Hijriah, membentuk Muslim Scientist, membawa perubahan, pembangun peradaban bangsa berlandaskan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.